Allahumma sholli wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ngasanipun para alim, para ulama, para kiai ingkang kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya jamaah pengajian Jumat pagi menika ingkang pun muliaken dening Allah Subhanahu wa taala. Mari pagi hari ini kita tetap memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Kita bisa pinarak di majelis ini, mudah-mudahan kumpul kita membawa berkah, membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita haturkan ke pangkuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongannya dunia sampai ke yaumil qiyamah. Ibu bapak, pada pagi hari ini kita akan menjelaskan atau mengaji surah Al-Kahfi ayat 83. Surat Al-Kahfi ayat 83 nanti akan menceritakan sekilas tentang tokoh dunia yang bernama Dzulqarnain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Fa'atba'a sababa hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauma. Qulna ya dzal qarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha minhum husna. Sadaqallahul azim. Jadi dahulu itu untuk mencoba mengalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini salah satu asbabun nuzul surah Al-Kahfi. Rasulullah itu sudah dicoba pembunuhan berkali-kali, gagal terus. Gagal total, segala macam cara untuk membunuh Rasulullah baik secara pribadi, melalui pembunuh bayaran ataupun dikeroyok, semua gagal. Sementara mereka orang-orang kafir itu semakin takut Islam ini akan terus berkembang di seluruh penjuru dunia. Maka kemudian mereka menggunakan cara yang kedua, yaitu ingin menjatuhkan Rasulullah dengan ajaran-ajarannya. Mereka diskusi orang-orang kafir itu, piye carane dakwah Kanjeng Nabi niku tidak diterima, atau mereka meragukan tentang kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara mereka membuat pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya Nabi Muhammad itu tidak bisa menjawab. Dibuatlah 3 pertanyaan, yang itu pertanyaan cerita masa lalu yang turun-temurun melalui
kitab-kitab mereka. Mereka datang kepada Kanjeng Nabi, "Ya Muhammad, kalau kau memang benar-benar Nabi utusan Allah, jawablah pertanyaan kami. Pertama, ceritakan kepada kami tentang Ashabul Kahfi." Ternyata cerita Ashabul Kahfi itu sudah berkembang ke masyarakat. Kemudian sebenarnya Ashabul Kahfi itu bagaimana? Yang kedua, ceritakan kepada kami tentang Dzulqarnain. Siapa itu Dzulqarnain? Dan yang ketiga, bagaimana pendapatmu tentang ruh? 3 pertanyaan ini. Kemudian turun surah Kahfi menjawab semua pertanyaan itu. Pertama, Ashabul Kahfi diterangkan kemarin. Ashabul Kahfi itu begini komplit oleh Rasulullah, oleh Allah melalui Kanjeng Nabi. Yang kedua tentang wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang Dzulqarnain. Itu pun dijawab oleh Allah, "Kul sa'atslu 'alaikum minhu dzikra." Aku akan bacakan kepadamu cerita tentang Dzulqarnain. Nah, pagi hari ini kita akan menyaksikan jawaban Allah yang sekilas tentang Dzulqarnain. Dan yang ketiga, ceritakan kepada kami tentang ruh. Nah, nanti juga ada dijelaskan di akhir-akhir surah Kahfi. Kita terangkan Dzulqarnain. Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dzulqarnain itu secara bahasa, Dzulqarnain itu orang yang mempunyai 2 tanduk. Tanduk ngetos tanduk. Tanduk itu sungu. Itu pertama. Yang kedua, Dzulqarnain adalah orang yang mempunyai 2 kekuasaan. Kekuasaan Masyriq dan Maghrib. Dia kekuasaannya itu luas, tetapi dia itu raja yang sering berkelana, sering berkeliling. Setiap hari Raja Dzulqarnain ini berkeliling, ketika melihat kemungkaran langsung saat itu diatasi. Ketika melihat satu masalah saat itu juga harus selesai masalah itu. Itu sekilas tentang Raja Dzulqarnain. Dia seorang raja. Dia mengatakan Dzulqarnain itu juga termasuk nabi utusan Allah. Hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauma. Raja Dzulqarnain berkeliling ke tempat terbenamnya matahari. Kalau terbenamnya matahari itu berarti arah barat. Kalau Indonesia arah barat. Dan dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Qulna ya Dzulqarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Di sana dia Raja Dzulqarnain ini melihat atau menyaksikan kaum-kaum yang berbeda. Ada kaum yang bagus, ada kaum yang brengsek, ada kaum yang masjidnya itu rame jamaahnya, ada yang sepi. Ono kaum sing wonge api-api alus-alus, ono kaum sing wonge ora. Jadi semua fenomena masyarakat itu disaksikan.
Kemudian Allah memberikan kekuasaan kepada Raja Dzulqarnain ini, kekuatan atau mukjizat atau sesuatu yang luar biasa, sehingga Allah mengatakan, wahai Dzulqarnain, silahkan kau atasi semua masalah yang kau lihat. Kamu boleh menyiksa atau menghukum orang-orang yang salah dan memberi hadiah kepada orang-orang yang kau anggap pantas mendapatkan hadiah atas semua kebaikannya. Qulna ya Dzulqarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna, kata Allah. Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Adapun orang-orang yang dianiaya, adapun orang-orang yang menganiaya, maka kelak, kata Allah, kami akan mengadabnya, kemudian mengembalikan kepada Tuhan mereka. Sebaliknya orang-orang yang beriman, wa amma man amana wa amila sholihan falahu jazaanil husna. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya pahala yang baik. Jadi rumus Allah itu sudah sejak dulu itu sama sampai zaman Kanjeng Nabi Muhammad, dari zaman Dzulqarnain sampai sekarang, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu sama. Orang-orang yang baik, orang-orang yang akan dibalas dengan kebaikan, orang-orang yang jahat akan dibalas dengan kejahatannya, sesuai dengan kejahatan. Ya ku awet bisi niku Gusti Allah dawuh ngono. Wa amman amana wa amila sholihan, termasuk yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini juga berulang-ulang Allah mengatakan syarat menjadi kekasih Allah itu amanu wa amilus sholihat. Kalau di Al-Kahfi amana wa amila sholihan, beriman dan beramal soleh. Beriman itu kita mantap, Gusti Allah itu ada, kita beriman kepada Rasulullah, kita beriman kepada hari akhir. Itu pondasi pertama. Berarti kita sudah separuh mendapatkan tiket menuju surga. Kemudian tidak cukup dengan iman, ternyata harus dibuktikan dengan amal soleh. Ngaku iman tok, aku Islam. Sholat apa ora? Ya sholat. Ping piro? Ping loro setahun umpamane. Berarti imane niku sih cilik. Amal, karena amal soleh niku sithik. Lah kowe wis tahu amal soleh apa? Ora tahu. Ngaji ya ora pernah. Ya krungu tapi ora tahu. Apa mulai zakat? Wah, zakat duit kok dikekek wong. Hati dia itu terhadap amal soleh itu antipati. Poso, wah poso ki aslinya aku no yo kuat. Sirat tak kuat iku udute misalnya. Karo ngombene, terutama mangane padha wae to. Berarti ramangan betah. Neng ngemilih kudu akeh umpamane. Intinya untuk alasan berbuat soleh itu dia malas. Maka dia belum sempurna mengatakan iman kalau tidak diimbangi dengan amal soleh. Orang yang mengaku beriman tanpa diimbangi dengan amal soleh, imannya masih dipertanyakan. Imannya belum sempurna. Sebaliknya, orang yang hanya beramal soleh tetapi tidak didasari dengan keimanan, amal solehnya juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana wong suwapian, apik lah karo koncone lomo, karo dulure nyah-nyoh, karo wong-wong yo nyah-nyoh. Tidak pernah berbuat salah kepada manusia, tetapi dia ora tahu sholat.
ora tahu poso, ora tahu warna-warna. Amal solehnya itu hanya dibalas oleh Allah di dunia. Di dunia dibalas dengan kebaikan-kebaikan. Nah, dhek wong apik ya mesti disenengi karo wong akeh. Itu balasannya Gusti Allah. Tetapi di akhirat amalnya itu semuanya tidak berguna karena tidak didasari dengan iman. Niku lho. Tidak didasari dengan iman. Dia memperoleh berbagai pahala amal soleh, tetapi dia tidak punya kuncinya untuk masuk surga. Dia tidak punya sesuatu yang bisa dia raih karena belum punya passwordnya. Maka iman dan amal soleh itu tidak bisa dipisahkan, harus beriringan. Orang yang ngaku beriman, dia harus beramal soleh. Orang yang beramal soleh, dia harus didasari dengan iman. Wasanaqulu lahu min amrina yusra. Dan akan kami perintahkan kepadanya yang mudah dari perintah-perintah kami. Sesungguhnya Allah itu nak memberikan perintah itu yang mudah. Tidak ada yang berat dari perintah-perintah Allah itu dibanding dengan pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu tidak berimbang. Misalnya sehari semalam niku waktu yang Allah berikan 24 jam. Allah itu hanya meminta beberapa jam untuk mengabdi kepada Gusti Allah. 24 jam terus Gusti Allah dawuh, kowe salat ping 5. Salat ping 5 itu tidak memakan waktu lama. Nak salate khusyuk, salate api, komplit, sak salat sunnah, qobliyah, ba'diyah, zikir, wiridan ya. Sekali sholat sekitar setengah jam. Nah, ini kita gawe sempurna nggih. Setengah jam niku sing sempurna apik. Nek sing tengah-tengah kelas medium nggih 10 menit. 10 menit. 10 menit niku ya wis apik gitu. Nah sing kelas patas gitu. Kelas kilat niku nggih 3 menit. Kilat khusus wonten. Ana sing kilat khusus. Patang rakaat 1 menit. Nah, niku. 1 menit itu komplit niku wisan ana salat sunah barang. Jadi tapi tetap kan sholat. Tetap sholat dan itu sudah dikatakan dia itu iman. Sebating sholat. Walaupun nanti terus diperbaiki. Itu jadi Allah itu memberikan perintah yang ringan itu dibanding dengan semua fasilitas yang Allah berikan. Allah perintah zakat itu hanya 2,5% dari harta kita. 2,5% dari harta kita. Umpomo 1 juta 2,5% ini kuming 25.000. Ringan to niku. Duit 1 juta dijaluk wong 20.000. Kecil enteng niku. Tetapi memang kecenderungan manusia itu saya suwe kuwi saya iman-iman. Saya medhit. Nek ndek duit 1 juta dikeke wong 20.000 enteng. Jajal dinggahke nole. Bar 1 juta tambah 0 siji dadi 10 juta. Berarti jikoke pira? 250.000. Wis enteng lah 250.000 dibanding 10 juta. Jajal tambahin 0 siji neh. Jadi 100 juta. 2,5%-nya pinten? 2,5 juta. Senteng mboten? Woi senteng 100 juta kok. Tambahin 0 neh jingkas. Jadi 1 miliar. 1 miliarnya piro? 20 juta. Ah wis mulai mikir niki. Oh wakeh men dadine. Wakeh men. Apa meneh tambahin 0 siji mulai 1 triliun. Wah 250 juta kok. Dikeke wong.
Padahal niku padha wae. Padha wae karo mau 1 juta dijikuk 20.000 niku wau. Kula enten dawuh niku ngeten. Mumpung ada nih. Kanggo keutamaan wong fakir niku ten kitab dijelaskan. Mumpung bersyukurlah kalian menjadi orang-orang yang fakir. Dan mumpung kue dadi wong fakir, wong miskin, kesempatan untuk beramal ibadah yang luar biasa terutama zakat. Wong ora di duit, wong sing ora sugih banget. Niku duwe duit 100.000, niku wani traktir koncone 50.000. Yuk nang warung. Duitmu piro? Aku duit 100.000. Dadi duit 100.000 ki wani traktir koncone mangan, mangan koncone 50.000. Dadi duit separuh niku, separuh dari hartanya. Malah kadang-kadang dientekke. Niku hartanya. Itu berarti kan prosentasinya dia mengeluarkan uang begitu banyaknya untuk bersedekah. Misal aku duwe kambing loro, kambingnya gering-gering elek-elek. Terus ana sing njaluk tak jaluki kambingmu siji ya PO to. Wong kambing elek-elek wae kok. Jajal ditingkatke kambing kan piro 3 juta misalnya ditingkatke. Aku duwe unta wedi lemu-lemu. Untamu tak jaluke siji ya. Wah iman-iman lemu-lemu regane larang. Mana kayak. Ini maka didhawuhke kesempatan orang-orang miskin itu sebenarnya dia bisa menyaingi sedekahnya, menyaingi zakatnya orang-orang yang kaya raya secara prosentase. Duit 100.000 dijaluk 10.000 enteng. Padahal 10.000 itu 10% dari 1 juta. Dan itu adalah bukti amanah wa amila solihan falahu jazaanil husna. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh bagi dia itu balasan kebaikan dari Tuhannya. Itu ajaran-ajaran yang dibawa oleh Dzulqarnain. Besok kita akan menjelaskan tentang salah satu kekuatan Dzulqarnain, Raja Dzulqarnain adalah melemahkan atau mengalahkan makhluk Allah yang namanya Ya'juj dan Ma'juj. Pernah dengar ya? Ya'juj dan Ma'juj. Besok akhir zaman itu Ya'juj dan Ma'juj itu akan keluar dari sekarang niki di penjara karo Dzulqarnain, dibuatkan dinding-dinding yang kokoh supaya Ya'juj dan Ma'juj itu tidak keluar. Nah, sampeyan ning akhir zaman niku Ya'juj dan Ma'juj ucul dia akan merusak semua kehidupan di dunia ini. Nah, cerita lengkapnya insyaallah besok. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.